Jelang pemilu 2024, dinamika politik Indonesia semakin riuh sejak pertengahan tahun 2022. Di bekas jajahan VOC, orang-orang suka berteriak merdeka. Pembicaraan tentang kekuasaan biasanya tampak menghibur. Pertama, kelompok yang mengatasnamakan rakyat berteriak bahwa penambahan masa jabatan presiden untuk ketiga kalinya adalah inkonstitusional atas nama rakyat. Kedua, kelompok yang mendukung penundaan pemilu dan menyerukan perpanjangan masa jabatan presiden lebih dari 5 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh kelompok ketiga, perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup. Lalu yang terbaru adalah kelompok elit desa, yakni para kepala desa atau kades, yang menyuarakan aspirasi revisi pada bagian penambahan kekuasaan, yakni pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Para elit desa ini tidak mau ketinggalan dalam pembahasan terkait kekuasaan, yakni bahwa pembahasan tentang kekuasaan bukan hanya milik para elit ibu kota negara. Menjelang pemilu yang tinggal hitungan hari, momentum ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh asosiasi desa untuk melakukan demonstrasi di depan gedung DPR RI guna mendesak agar disahkannya revisi Undang-Undang Desa. Badan Legislatif Balik DPR RI segera berupaya agar pemerintah untuk menyetujui RUU inisiatif DPR tersebut. Hal ini mendapat sambutan dengan riuh dan gegap gembira para kades untuk melakukan sujud syukurnya. Seperti kata pepatah, kata berjawab gayung bersambut. Aksi para kades ini diterima terbuka para legislator di Senayan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyambut sumringah para kepala desa di depan gedung DPR RI. Ekspresi yang sama ditunjukkan oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Atgas. Bahkan seluruh fraksi DPR RI pun menjadi paduan suara, menyanyikan lagu setuju, merespon aksi para kades tersebut. Bahkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Mendes PDTT, mendukung penuh tuntutan para kades tersebut. Para kepala desa menyatakan bahwa 6 tahun tidak cukup karena akan terjadi pertarungan politik yang berkepanjangan di antara mereka. Sementara itu, para tokoh Cakades kini bisa bekerja sama karena tahun sudah berganti menjadi 9. Selain tuntutan mereka, para kepala desa mengancam akan mengambil tindakan besar-besaran ke DPR RI jika pasal kekuasaan tersebut tidak diubah. Selain perpanjangan waktu, para kades juga menuntut penambahan penghasilan dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa yang bersumber dari APBN atau dana desa, sehingga gaji pokok semua kepala desa di Indonesia sama dan dibayarkan pada waktu yang sama. Sementara tunjangan kinerja disesuaikan dengan beban kerja dan wilayah masing-masing. Kemudian mereka juga menuntut agar para kades dan perangkat desa mendapat asuransi kesehatan, sebab hingga saat ini 80% kades dan perangkat desa tidak memiliki asuransi kesehatan. Lalu para kades juga menuntut tunjangan kerja bagi para kades sebesar 3% hingga 5% dari dana desa. Selanjutnya, para kades menuntut dana desa menjadi 10% dari APBN setelah dikurangi subsidi dan pembayaran utang negara. Kemudian penyelenggaraan pemerintahan desa, keuangan dan aset desa, pembangunan desa dan kawasan desa, ketentuan desa adat, hak dan kewajiban desa serta masyarakat desa, serta pembinaan dan pengawasan. Terkait aksi elit desa tersebut, Kongres Rakyat Nasional (Kornas)
menyampaikan sikap dan pandangan yang diharapkan membantu publik dapat menilai persoalan ini dengan jernih, yakni pertama, bahwa Kades adalah kepala pemerintahan desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bagian dari pemerintahan, tidak seharusnya para Kades melakukan aksi unjuk rasa menemui DPR RI. Para Kades seharusnya dapat menyampaikan aspirasi secara berjenjang melalui pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Kedua, bahwa Kades dalam hal meninggalkan desa tentu harus mendapatkan izin dari pimpinannya secara berjenjang dan memberitahukan kepada Badan Perwakilan Desa, terutama jika bertindak atas nama kepala desa dan menggunakan atribut dan pakaian dinas pemerintah desa. Pembiayaan atas tindakan aksi tersebut tidak dapat dibebankan pada anggaran desa. Aksi tersebut dipastikan tidak mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat desa, namun hanya mewakili aspirasi dan kepentingan kekuasaan elit desa.